karena memang generasi sekarang tuh dari lahir aja sudah dimasukkan terpapar, sosial media betul. ya, Bahkan masih dalam bentuk tespek ya. Iya, Itu betul. kan Sudah anak-anak ada, ini masih belum ketahuan seperti Iya. apa bentukannya, itu sudah terekspos Iya. gitu. Edukasi yang diberikan oleh teman sebaya anak-anak kecil itu memang bisa lebih efektif dalam mempengaruhi kebiasaan dan minatnya anak-anak gitu Bang Awe. Karena mungkin anak-anak yang nonton jadi ngerasa ini temen gitu Ya, ya. sebaya. Jadi terus ada mungkin kalau dia aja begitu gue juga gitu kali ya. Cuma terinspirasi. yang agak aneh tuh Bang Awe Bang Awe kan saya influencer juga. Cuma ada anak-anak ini Bang Awe dikira saya sebaya Bang Awe. Padahal saya ini beda 2 tahun sama bapaknya mereka. Kalau begitu sekarang konten-kontennya Ical itu harus konten influencer. Di satu sisi tuh mereka jadi lebih adaptif dan kreatif. Tapi di sisi lain exposure yang terlalu dini itu juga bisa bikin mereka terlalu tergantung sama validasi dari dunia maya gitu. Betul. Dari likes, dari viewers, kalau dikit ngerasa langsung gagal. Iya, upload konten yang like 1, komen 1, kasihan itu bapaknya doang. Kan jadi kena jantungnya ya apa hatinya gitu. Kena perasaannya gitu Bang. Masih kecil kena jantung. Lucu sekali nih anak kecil ya Allah. Apa kok lucu-lucu? Tapi gue ini deh, beneran nggak ngerti gue. Ya ini kan gue lagi lihat-lihat tuh, ini di apa namanya postingan-postingan. Iya betul. Kenapa anak kecil sekarang gampang banget jadi terkenal di medsos tuh? Ada namanya AB Cekut tuh. Iya lucu tuh. Itu padahal ya kalau dulu di zaman gue udah ada medsos nih, gue juga pasti bisa terkenal. Wih, kau? Iya. Jadi kidfluencer? Iya itu disebutnya itu sekarang kidfluencer. Pasti kan bisa gue. Bakatmu apa? Bakat. Oh ini bakatmu sok tahu. Tapi emang bener sih Bang. Sekarang kidfluencer itu banyak banget. Itu uangnya pasti banyak tuh, followersnya banyak, uangnya banyak. Dompetnya tebel tuh orang tuanya jelas. Tuh dompetnya tebel. Kalau jalan begini tuh. Iya. Tebelan itu. Oh iya. Sampai lupa mana dompet mana kamus. Iya, makanya anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak kecil ya, terutama ya, itu gampang banget tuh jadi artis dari sosial media gitu. Kayak kan gue juga mau ya. Makanya kalau di zaman gue dulu tuh, kalau di medsos, pasti gue bisa terkenal, gue bisa viral. Ya. Kau? Iya. Jadi influencer? Iya. Memang bakatmu apa sih? Paling bakatmu itu dulu waktu kecil, oh ini nilep uang SPP. Itu doang bakatnya. Emang korupsi sejak dini. Tapi itu tuh bisa jadi konten. Gue bisa bikin konten dari situ. Gue bisa bikin tutorial cara mendapatkan keuntungan dari uang SPP yang dikasih orang tua. Tuh, viral. Iya viral, tapi kan itu nggak mendidik. Bener. Kasih ide Bang. Gimana ya? Apa? Coba kau ada ide lain tidak? Jangan yang begitulah. Oh ini. Betul kita bisa bantu. Karena gue apa namanya gerakan gue cepet, ya kan? Gue punya kekuatan fisik. Iya. Gue bisa memanjat pohon dengan baik. Iya betul. Gue akan bikin tutorial cara mengambil jambu tanpa ketahuan yang punya. Oh nyolong jambu. Itu nyolong jambu lagi ya? Ya. Agak viral sih itu. Iya kan? Tapi kalau viral kan ketahuan. Nah. Ditangkap polisi. Nanti kau pakai baju orange. Mau foto. Terus minta maaf telah merugikan jambu-jambu tetangga. Minta maaf. Kelebihan. Ketangkap. Tapi kan gue kan cuma ngambil jambu, gue nggak ngambil uang rakyat. Ya sama aja kan dari kecil nanti sampai gede. Nah ini udah sujon aja. Tapi gue tuh emang gimana ya? Pengen ngubah nasib aja gitu. Kayak kan gue jadi tukang parkir mulu udah lama gitu kan. Ya dengan ngelihat nih anak-anak kecil gitu ya bisa jadi kidfluencer gitu sekarang uang banyak. Ya, siapa tahu kalau gue juga dulu bisa kayak gitu ya. Gue bisa duitnya udah banyak sekarang. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tapi Bang Jeb, jadi influencer itu juga tidak semudah itu. Nah tuh. Anak-anak itu juga tidak langsung
followersnya naik, tidak langsung kaya raya. Mereka kan juga ada bakat. Ya gue juga ada bakat. Ya apa bakatmu? Bakat nyolong, korupsi. Apaan? Kriminal semua ya? Bukan bakat itu. Remehin, sujon. Iyalah, bakat udah ada. Atau minimal inilah kau, imut kayak saya. Saya kan imut ini. Tapi iya sih, gua emang gimana ya, kalau dipikir-pikir emang ya bakat emang dikit lah. Tapi kalau gua tadi lihat lu apa? Lu bilang apa Iya kan, tadi? maksudnya minimal kau kan tidak punya bakat, tidak punya keahlian. Minimal wajah. Wajahmu itu imut. Ada yang bisa dijual. Iya sih benar nih. Gua lihat-lihat ya. Nih ya, ini kan penampilan lu nih, perawakan lu nih cocok nih sama kidsfluencer ya. Lu aja kali yang jadi ya. Ntar gue yang ngurusin. Betul tuh bang. Ya? Lu jadi kidfluencer, lu banyak followers, lu kaya, gue jadi manajer, gue nggak perlu nih dagang-dagang begini lagi, gue jadi manajer lu. Menguntungkan. Kita konten 2 jam lagi. Benar, Maksudnya menguntungkan. apa? Ntar nih. dulu. Nanti rekam tuh, nih. tuh. Lo gaya-gaya apa mau Iya. apa, makan-makan gitu. Kalian mau bikin jadi kidfluencer kan Udah, kau? sikat Bang Jeff, Nih, sikat. nih, kebetulan lagi nih, kebetulan. Ini kan gua tadinya mau ke rumah ponakan gua. Nih gua sebenarnya mau ngasih baju-baju. Makin aneh nih berdua nih. Baju-baju buat ponakan gua yang udah nggak kepake. Kok tiba-tiba saya jadi zaman gua influencer kecil. sih? Banyak nih, banyak. Banyak nih, tuh. Nih, nih, nih. Wih, dulu nih. Nih, ada kacamata. Padeda-deda. Swak, swak. Nih, terus ada baju. Tuh baju tuh tulang-tulang Bang, tuh. gak cocok seperti Itu. baju begini bang, Nih, baju nih, bocah ini banget ini. Tulang semua ini tadinya ada dagingnya, cuma dipakai ngeliwet. Nah, pas tuh, nih. baju dinosaurus. Nah. Nih, sama ini lagi nih, tuh. Nih. Tiba-tiba baju. Wih, keren Bang, saya Dilan, baju- SD, geng SD. Bang, gak cocok saya baju SD bang, saya sudah 30 bang. Enggak, Kemarin ada cocok. guru Udah. magang aja tuhan saya, masa Udah saya pakai cocok, baju SD ya. lagi. Nih, udah kacamata, ini Geng gua, SD. Iya. Udah. Udah 500. Nah, 500 Kok ya. jadi jualan? Masih saya udah jadi. Gimana sih? Influencer. Lebih cocok jadi dagang bakso. Jadi saya, manajer mau nih. aja influencer. Jadi manajer nih. Hah? Bocah tua, mau nggak? jadi Influencer manajer. bocah tua, coba pakai. Influencer bocah tua. Halo DigiFriends, bertemu lagi dengan saya Awe di Portal Podcast Obrolan Literasi Digital. Yeay. Persembahan dari Literasi Digital Kominfo ya. Senang sekali bertemu lagi ya dengan DigiFriends. Karena mungkin kalau DigiFriends melihat ini tayang tiap minggu. Kalau kita sebulan sekali baru ketemu ini. Sebulan ketemu lagi. Jadi kangen gitu, ada rasa kangen. Karena memang si DigiFriends ini ya, si portal ini ya, ini saya ceritain sejarahnya dari awal ya. Itu dulu saya dipanggil, nggak perlu ya, nggak perlu ya, nggak perlu. Nggak perlu bang, nggak usah dari sejarahnya juga bang, langsung aja. Jadi portal ini adalah podcast yang akan membuat kita semua makin cakap digital karena isinya akan membahas fenomena-fenomena di dunia digital yang bersinggungan dengan kita di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan yang kayak IT atau apa yang terlalu mungkin jauh dari kita, tapi ini yang sehari-hari aja kita alami gitu. Jadi pasti sangat berguna untuk kita, bagi saya juga terutama ya. Dan juga saya selalu ditemani sama marmut kecil ini. Halo, what's up Awe? Ada AI. Halo DigiFriends, Assalamualaikum. Assalamualaikum, akhi, kaifa haluk? Apa itu artinya? Soalnya kan Bapak Awe dari umroh, jadi mesti disapa enggak. menggunakan bahasa Arab. Enggak, kayak gitu. Kaifa Kan haluk artinya apa kabar? Oh, kok tahu bahasa Arab? Ya kan saya sedikit-sedikit belajar. AI ini AI Arab, emang AI Arab. Bisa dia Bang Awe. Cuma hari ini dia AI Amerika. Asik. Oh, jadi kenapa nih baru diupdate dari ini Amerika, software Amerika atau gimana? Sekarang lagi pakai software Amerika Bang Awe, karena berita-berita yang akan saya tampilkan, informasi yang akan saya tampilkan itu akan berbau Amerika. Oh, jadi emang Ical ini ke Amerika, ke Amerikaan ini dia. Iya, betul. Ya, hati-hati di boykot.
Inggris lah, bahasa Inggris. Takut. Masa jangan begitu Bang Awe. Ya Langsung Allah. pindah negara. Langsung takut. Halo Digi Friends, saya AI Ambo Ical. Ambo Ical. bagus. Nah, kita hari ini akan ngomongin sesuatu yang lagi booming nih, tapi di generasi alpha nih. Wis, generasi Alpha. Saya kalau- banget itu Bang Awe. Lu tua. Generasi Lu tua. Alpha itu generasi yang tidak masuk kan Bang Awe? Bukan dong. Itu alpha waktu sekolah. Oh iya, Itu alpha emang. beda ya dia. Memang kamu ini bodoh, tapi nggak usah dikasih tahu ke orang-orang juga. Ya sebenarnya generasi yang jauh banget dari Ical jauh, dari apalagi dari saya ini jauh sekali generasi Betul. alpha ini, karena generasi alpha ini kan generasi yang lahirnya tahun berapa, Cal? Tahun 2013 sampai sekarang ini. 2013 ya. Ya, nah tapi fenomena apa ini Bang Awe kira-kira yang kita mau bahas dari generasi Alpha ini? Kita akan membahas kidfluencer. Saya banget itu. Ya, apa? Aku Kid, saya banget. kayak kan saya kids banget saya ini. Saya beli Nggak, baju. kamu kalau beli baju, beli nah baju itu. kids. Kalau kids, tapi orang tua. Orang tua. Jadi kids itu adalah anak-anak. Anak-anak. Influencer itu influenza. Flu anak-anak. Enggak ya? Bukan. Influencer ya. Influencer itu ya pekerjaan orang konten kreator begitu-begitu Bang. Iya, Awe. karena sekarang kan si influencer ini kalau di sosial media ya followersnya banyak, Iya, penontonnya betul. banyak, dan bisa menghasilkan uang padahal dari kecil, dari endorse apa segala macam gitu ya. Iya. Yang kadang-kadang membuat saya iri. Bang Awe, Kenapa saya mohon maaf. sebagai orang dewasa susah sekali mencari uang? Bang Awe, mohon maaf boleh saya foto nggak dikit nih Bang Awe? Apanya? Ini saya kacamatanya boleh saya buka nggak ini? Boleh. Udah kayak Smurf saya begini Bang Awe. Boleh. Nah, ini bagusan baru tadi nih. tapi. Oh, bagusan tadi ya. Ya ini karena si kidfluencer ini emang lagi booming ya. Iya, betul. Karena ini menurut data dari We Are Social pada Januari 2022, dari 277,7 juta penduduk Indonesia, sebanyak 191,4 juta adalah pengguna aktif medsos ya, yang menciptakan lahan subur bagi perkembangan kidfluencer pastinya. Bahkan industri periklanan di media sosial yang melibatkan kidfluencer telah bernilai hingga 8 miliar US dollar. Wish, banyak sekali tuh. Jangan sedih, Pak. Dengan beberapa kidfluencer mampu menghasilkan hingga 26 juta US dollar per tahun melalui Wish. iklan dan berbagai konten bersponsor. Ini membuat kita sebagai orang dewasa merasa tidak becus mencari uang. Anak-anak kecil saat ini sudah semakin kaya. Betul sekali ya. Tapi di balik keuntungan finansial ini Bang Awe, itu terdapat juga bahaya yang mengintai. Oh, apa itu bahayanya? Iya, betul, Bang. Dimakan serigala. Bukan. Mereka yang makan serigala. Apa bahayanya? Bahayanya itu exposure yang berlebihan di media sosial itu dapat menyebabkan masalah privasi dan risiko eksploitasi anak Bang Awe. Jadi terutama karena sebagian besar akun medsos kidfluencer itu dikelola sama orang tuanya Ya. mereka. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Barclays, Apa itu? adalah media di Amerika Bang. Barclays. Untung nggak Yes. dijawab Premier League. hampir Bang. Udah muncul di kepala aku itu tadi Bang. Biar nggak kelihatan bego-bego banget. Jadi mereka tuh membagikan informasi tentang anak-anak di medsos itu dapat membuka pintu bagi penipuan daring dan pencurian identitas. Jadi dengan potensi yang kerugian hingga 670 juta pound sterling pada tahun 2030 itu sekitar kalau dirupiahkan selain itu Berapa? agak banyak memang Bang, nggak bisa dihitung. Ya, akhirnya nggak sanggup ngitung. Iya, jadi selain itu dampak psikologi juga menjadi perhatian, di mana cyberbullying dan tekanan untuk selalu tampil sempurna itu bisa mengganggu perkembangan mentalnya anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Itu Bang Awe. Tapi ini apakah tadi yang AI katakan benar? Nah, kita langsung aja nih kita konfirmasi lebih lanjut. Kita obrolin secara lebih dalam bersama ini pakarnya nih ya. Ya, betul. Ada Mbak Irma Gustiana. Ini adalah psikolog anak dan keluarga ya Mbak ya. Ya, betul Dan juga sekali. CEO dan founder dari klinik psikologi Ruang Tumbuh. Ruang Tumbuh. Nah, Betul. sebenarnya
ruang tumbuh itu apa Mbak? Klinik ruang tumbuh itu apa? Oke, jadi kalau Ruangan klinik- orang untuk masa pertumbuhan ya Mbak. Bisa Ya, saya dimatiin dulu masuk nggak? nggak? Nih? Bisa dimatiin dulu nggak? Ini mau Maaf Mbak. Ya, jadi kalau kita bicara soal klinikku sendiri, Mm-hmm. ini adalah pusat layanan psikologi, kemudian terapi dan pengembangan diri gitu. Jadi kami memberikan pelayanan secara psikologis dan terapi untuk mereka yang dari usianya balita sampai lansia. Jadi ada balita, anak-anak, Oh. anak-anak, remaja, keluarga. Jadi secara terintegrasi gitu. Jadi emang keluarga dari muda banget, dari kecil banget sampai tua juga Ya, ya. persiapan untuk pensiun ya sampai lansia gitu. Jadi itu kita bantu gitu. Iya. Mau daftar? Hai. Karena ini walaupun kecil tua Mbak, tua banget, lebih tua dari kita mungkin ya. Nah, ini tadi kita kan ada yang masih dari balita. Nah, kita juga kebetulan mau ngomongin tentang kidfluencer ya. Nah, sebelum saya nanya-nanya sama Mbak Irma, kita lihat dulu ada workshop yang sudah dikumpulkan oleh tim Portal ya. Kita coba saksikan. Ada nih Bang Awe. Selama itu anaknya suka sih fine aja, nggak masalah. Karena aku juga punya anak, jadi sebenarnya itu menurutku ya itu tergantung sama kesepakatan orang tua dan anaknya dan keluarganya sih. Kalau aku bilang dilarang atau sebaiknya enggak itu kan tergantung masing-masing ya. Jangan-jangan mereka lagi mereka memang butuh atau anaknya memang mau dan lain-lain. Tapi kalau aku sendiri untuk menerapkan ke anakku, aku pasti akan tanya dulu sama dia dan apakah misalnya hal-hal personalnya boleh ditayangin di sosmed dan lain-lain. Kalau dia oke, terus kita sekeluarga mau mensupport itu dengan batasan-batasannya oke, why not? Kayaknya kalau untuk yang anak-anak kayaknya belum berpikir sampai sejauh itu sih. Kita masih jatuhnya masih bersenang-senang aja gitu. Kayaknya enggak sih ya, aku ngeliat mereka tuh jadi lucu aja. Terus kemudian yang kedua adalah segmentasinya kan beda gitu ya. Jadi ya aman-aman aja sih menurut aku. Balik ke anaknya dulu sih, kalau anaknya mau pasti kita support. Orang tuanya juga ngasih batasan-batasan biar nggak kebablasan aja sih, intinya gitu aja. Ini masih ragu-ragu. Dulu beberapa waktu yang lalu mungkin aku akan segera menjawab iya. Tapi karena sekarang udah ada concern untuk nggak mau terlalu banyak sharing personal info di social media, mungkin akan sedikit berpikir ulang. Ya mungkin akan discuss dulu kali ya sama suami. Iya atau enggaknya. Nah, itu dia ya. Workshop yang sudah dikumpulkan oleh tim Portal. Nah, menurut Mbak Irma, yang mana yang lebih rapih tadi? Bukan Jelas yang kedua penampilannya ya. Bang Awe. Jelas yang kedua ya. Bukan penampilannya. Yang pertama tuh terlalu nyender Mas. Bukan. Terlalu romantis untuk berdiri tanpa nyender. Terlalu nyender. Bukan itu pertanyaannya. Jadi dari video tadi yang mana paling mudah? Itu pendapat dari masyarakat lah ya. Iya. Dan kita mau nanya langsung nih, Mbak Irma, menurut Mbak Irma apa sih yang bikin fenomena kidfluencer ini tuh jadi populer sekarang gitu, apalagi di kalangan Gen Alpha? Ya, jadi kalau kita bicara kenapa sangat populer ya karena pasti pertama mereka kan alpha dari awal kelahiran itu sudah terpapar dengan teknologi, Iya, betul. ya kan, mereka lebih terampil dalam menggunakan akses digitalisasi ya, sehingga memang kidfluencer ini menjadi salah satu fenomena yang paling sering muncul dan kemudian sampai saat ini juga seringkali masih jadi pro kontra sebetulnya gitu kan. Jadi ada mungkin sebagian orang tua gitu ya seperti tadi gitu ya, seperti Mbak yang kedua tadi gitu ya, itu kan masih memikirkan nih anaknya oke nggak ya, boleh apa enggak gitu ya. Tapi mungkin ada juga pihak-pihak keluarga yang ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, mungkin jadi pengembangan bakat gitu karena ada banyak juga sih kidfluencer yang aku tahu gitu ya, jadi memanfaatkan akses digitalisasinya ini untuk sharing edukasi, science, daily vlog gitu ya. Jadi ingin memberikan kebermanfaatan, tentu memang harus dipantau sama orang tua dan keluarga sih gitu. Iya. Karena memang generasi sekarang tuh dari lahir aja sudah dimasukkan terpapar, sosial media betul. ya, Mbak ya? Bahkan masih dalam bentuk tespek ya. Iya, itu betul. kan Sudah anak-anak ada, ini masih belum ketahuan seperti Iya. apa bentukannya, itu sudah terekspos gitu. Saya sampai sekarang susah nyari foto saya lagi bayi. Kayaknya nggak pernah ada. Ya, waktu itu Iya, entah iya. saya juga saya nggak punya. Iya. Foto tespeknya ada kali Bang Awe. Foto ulang aja lah itu. Kalau ada tambahan nggak ya? Ada nih Bang Awe. Nah, generasi Alpha yang anak-anak yang lahir tahun 2013
sampai ke sini itu betul-betul digital natives. Wah, apa tuh? Iya, jadi natives. Lancar banget ngomongnya. Udah saya latihankan ini Bang 2 hari. Digital natives. Oke. Alias kelompok yang lahir dan tumbuh di zaman teknologi digital seperti internet dan media sosial. Sudah jadi bagian integral dari kehidupan sehari-harinya mereka begitu Bang. Menurut studi dari Common Sense Media, anak-anak di bawah 8 tahun di Amerika Serikat itu rata-rata sudah punya akses ke gadget lebih dari 2 jam per hari. Bayangkan kalau di Indonesia, pasti sudah tidak jauh beda juga sih. Ini yang bikin mereka itu sangat nyaman dengan teknologi. Dan akhirnya lebih mudah buat mereka tampil di depan kamera seperti yang sering kita lihat di TikTok atau di YouTube Bang. Iya, dan itu bukan berarti kayak itu negatif. Enggak juga ya, Bang. Karena banyak untungnya juga dari kecil sudah bisa gampang belajar melalui sosial media, internet dan segala terutama macam ya. Kemarin ya pada saat pandemi ya. Iya, betul. Tapi di sisi yang berbeda sebetulnya tadi benar terjadi peningkatan intensitas waktu sih. Jadi pada saat pandemi kemarin itu rata-rata anak-anak di Asia Tenggara terutama di Indonesia itu naik dari 9 jam per hari sampai 11 jam per hari gitu ya. Jadi bayangin di masa pandemi itu 365 hari kali durasi waktu sepanjang itu, kalau tidak ada pantauan dari orang tua kan sangat bahaya. Betul. Gitu, beresiko sangat tinggi sekali gitu untuk tumbuh kembangnya. Maka memang di klinikku sendiri itu banyak menangani anak-anak pasca pandemi yang ternyata memang punya masalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan gitu. Karena terlalu ini ke internet. Stimulasi yang kurang gitu selama masa pandemi. Tapi di sisi yang berbeda nih gitu ya Bang, ada loh anak-anak yang ternyata justru improve gitu. Jadi tadi membuat dokumentasi harian, science gitu atau games ya, dan lama-lama mereka mendapatkan akses, terus followersnya nambah, dan kemudian ya itu gitu jadilah kidsfluencer itu. Iya, jadi memang tergantung orang tua harus memantau nih anak di internet terus nih ngapain nih betul, gitu ya. Betul. Biar tahu bikin rudal gitu. Bukan Bang Awe. Bukan. Nontonin cara bikin rudal. Bukan. Nah, Mbak Irma bisa kasih contoh nggak kidfluencer yang menurut Mbak Irma ini udah ngasih dampak positif ke masyarakat? Ada sih Ryan Kaji gitu ya. Dia Itu dia dari punya YouTube. Indonesia? Bukan Dari gitu. luar? Dari luar Oke. gitu ya. Jadi dia tuh punya YouTube channel yang subscribernya tuh 37 juta. 37 juta? Iya, segitu kan. Dan itu Nggak beli itu, isinya Enggak beli. dan isinya itu konten-kontennya edukatif gitu ya. Selain games ya, terus kemudian dia seneng banget science gitu ya, eksperimen gitu. Terus mainan. Nah, justru itu menarik gitu karena kan emang nggak banyak ya anak-anak yang memang sharing itu gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada Cipung gitu kan, Rayanza ya kan, putra Ada dari Ical Kate juga Nggak ada, Mas. Bagus juga Bukan tuh itu itu konten Pak. horor. Mas bikin apa juga jadi konten horor. Mohon maaf nih. Konten dark. Terus ada Ayasa Putri juga gitu ya. Jadi kebanyakan memang ya tadi sih daily vlog, terus kemudian dapat endorsement, dan tiap kali mereka menggunakan apa, pasti orang lain pasti pengen pakai, pengen punya apa yang dipakai si anak tersebut gitu kan. Tapi aku tahu sih semuanya itu di manage sama keluarga sih. Nah, itu yang paling penting sih gitu. Iya, yang kalau saya kan belum punya anak ya, jadi saya nggak biasa kayaknya kayak gitu-gitu yang either cewek biasanya atau yang udah punya anak, karena anaknya jadi ngeliatin terus kan. Biasanya jadi kurang tahu. Tapi emang sebenarnya saya kalau di Indonesia kebanyakan memang daily vlog. Jadi lebih kayak ngeliat gemesin aja dia main apa, dia kemana. Jadi gitu kayak jurnal hariannya dia dalam bentuk dokumentasi visual yang awalnya mungkin orang tua untuk dokumentasi pribadi kan. Terus kemudian banyak nih terinspirasi, suka lucu, gemes gitu ya. Jadi bagian buat mereka terhibur juga kan. Maksudnya kepadatan kegiatan harian, terus ngelihat anak-anak ini ya kadang-kadang bisa jadi healing power juga gitu kan. Cuman, buat mereka yang nonton gitu. Saya udah agak ini terakhir saya Baim ya terakhir. Udah lama banget. Iya, udah lama. Baik. Baimnya aja udah usia berapa sekarang? Sekarang siapa tadi ya ada tahu tapi lupa namanya siapa ya? Cipung. AB, ya betul. Tahu? Ada juga Bang El Barak itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dia Bang. Oh, orang mana tapi? Anaknya Jessica Iskandar. Ada tuh Bang. Oke. Dan ada juga beberapa kidfluencer yang tidak cuma lucu atau menggemaskan, tapi juga itu mereka ngasih edukasi yang bermanfaat untuk sesama anak-anak gitu Bang Awe. Ya.
Jadi misalnya ada kidfluencer yang fokus sama edukasi sains atau literasi. Nah, yang kayak begini nih penting karena menurut laporan dari Harvard Graduate School of Education, Disingkat? banyak sih Bang. Edukasi yang diberikan oleh teman sebaya anak-anak kecil itu memang bisa lebih efektif dalam mempengaruhi kebiasaan dan minatnya anak-anak gitu Bang We. Karena mungkin anak-anak yang nonton jadi ngerasa ini temen gitu Ya, ya. sebaya. Jadi terus ada mungkin kalau dia aja begitu gue juga gitu kali ya. Ya. Cuma Terinspirasi. yang agak aneh tuh Bang Awe kan saya influencer juga. Cuma ada anak-anak ini Bang Awe dikira saya sebaya Bang Awe. Padahal saya ini beda 2 tahun sama bapaknya mereka. Kalau begitu sekarang konten-kontennya Ical itu harus konten kidfluencer. Sebenarnya bukan kids sih dia. Science gitu bikin apa gitu-gitu. Betul juga, boleh juga ya. Harus begitu. Tapi jadinya bukan kidfluencer Bang Awe. Apa? Katefluencer. Itu kamu yang bilang ya. Ya udah enggak apa-apa. Menurut Mbak Irma, kenyamanan si generasi Alpha nih dengan teknologi sejak dini itu sebenarnya lebih ngasih mereka keunggulan atau justru ada tantangan tersendiri buat mereka itu? Ya pasti ada pro kontra ya. Artinya kan anak-anak itu kan masih harus terlibat dalam aktivitas fisik ya. Jadi memang harus banyak aktivitas secara sensor motorik lah kalau kita menamakan itu ya, yang mereka harus lakukan dibandingkan terus-terusan memang berhadapan dengan tadi ya kamera, layar gitu dan sebagainya. Atau bisa juga disiasati sebetulnya. Jadi mereka bikin konten tapi konten olahraga gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada aktivitas fisik gitu sehingga balance gitu. Nah, di sisi yang berbeda kalau terus-terusan juga biasanya di kategorinya kependidikan itu yang mereka akhirnya motivasinya jadinya kurang optimal. Karena pertama mungkin ya tadi ya popularitas sudah dapet, terus kemudian keuangan juga ada, mereka juga tahu mau jadi apa, mau ngapain. Nah, itu kadang-kadang motivasi belajarnya kurang optimal sehingga challenge-nya juga di situ. Padahal kan harus tetap balance ya. Jadi pendidikan itu kan bisa formal atau non formal gitu. Karena itu bagian dari kemampuan berpikir juga kan gitu. Nah, itu seringkali yang jadinya ketinggalan. Tapi kalau misalnya bisa di catch up gitu ya dari sisi dua-duanya ya akan optimal gitu. Nah, balik lagi sebetulnya fungsi dari peran orang tua itu sendiri. Yang ngejagain, ngawasin, dampingin gitu kan. Saya nggak tahu ya, tapi kalau ada beberapa kenalan saya yang memang content creator yang banyak ngobrol sendiri di kamera, memang awal-awal agak bermasalah kayak ngobrol sama orang tuh jadi jadi mungkin ya bikin kontennya jalan tapi kontennya tetap bermain bersama teman. Ada peersnya, ada interaksinya gitu ya. Ya itu yang paling penting karena nggak bisa kalau cuma satu arah aja. Jadi bisa kena anxiety kalau ketemu sama publik gitu kan karena tidak terlatih karena anak-anak itu kan perlu latihan gitu. Jadi lucunya adalah kayaknya terbalik dari generasi saya ya. Generasi saya itu begitu di depan kamera bingung. Iya. Kamera tuh betul. Aneh banget gitu. Panik. Kalau anak sekarang yang banyak kayaknya kamera lancar. Iya, betul. Itu gimana? Kayak kalau anak-anak sekarang itu kayak kamera jadi lawan bicaranya Bang Awe. Tapi ini memang ada 2 sisi sebenarnya Bang Awe. Jadi di satu sisi tuh mereka jadi lebih adaptif dan kreatif. Tapi di sisi lain exposure yang terlalu dini itu juga bisa bikin mereka terlalu tergantung sama validasi dari dunia maya gitu. Betul. Dari likes, dari viewers, kalau dikit ngerasa langsung gagal. Iya, upload konten yang like 1, komen 1 kasihan itu bapaknya doang. Kan jadi kena jantungnya apa hatinya gitu. Kena perasaannya gitu Bang. Masih kecil kena jantung. Jadi menurut psikolog Dr. Jean Twenge ya. Gitu gak sih secara sebutan? Coba kalau Twenge. Nggak tahu tanya dulu. Tapi gue juga nggak tahu sih nih bacanya apa. Dr. saya sudah Jen ya. Dr. Jen ya. Jen Twenge. Jen Twenge. Twenge. Oke. Anak-anak yang terlalu sering terpapar media sosial sejak dini itu lebih rentan mengalami kecemasan sosial dan masalah kepercayaan diri ketika mereka remaja gitu Bang. Iya, tapi ini dibilang rentan ya. Jadi bukan berarti pasti ya, Mbak ya. Beresiko aja ya. Maksudnya artinya ya bisa kalau orang tuanya membantu juga bisa nggak seperti itu gitu ya. Betul. Nah ini menyambung ke orang tua nih. Bagaimana seharusnya orang tua berperan dalam menyeimbangkan tadi kan harus seimbang nih aktivitas anak sebagai influencer dengan pendidikan formal.
Ya, yang pertama kan dari segi durasi ya. Artinya orang tua itu perlu tahu juga nih durasi waktu untuk anak dalam aktivitas teknologi ini berapa jam sih per hari. Terus kemudian usia. Nah, usia itu juga perlu menjadi perhatian khusus gitu karena kan banyak juga influencer anak yang usianya masih balita. Gitu kan, iya, yang usianya 4 tahun. Berarti beneran nggak tahu apa-apa dong. Ya memang hanya aktivitas harian aja gitu kan. Terus ada juga beberapa yang memang ada kecenderungan keterpaksaan melakukan itu gitu. Jadi orang tuanya membuat skrip gitu kan tertentu. Terus kemudian memaksakan misal jam-jam tidurnya, jam-jam dia istirahat gitu. Nah itu terpaksa melakukan karena ada deadline. Misal kalau misalnya ada endorsement, ada deadline tertentu. Mau nggak mau kan harus dilakukan. Nah, itu seringkali pada beberapa anak nggak siap secara mental untuk bisa menyikapi tuntutan tadi gitu ya. Jadi usia itu penting banget orang tua perhatikan. Terus kemudian juga batasan waktu ya. Lalu kemudian konten apa yang nanti ingin diupload, diposting sama konten apa yang dia tonton gitu kan. Itu jadi penting banget. Kalau saranku sih memang orang tua perlu hati-hati banget gitu pada saat dia ingin memulai aktivitas tadi gitu ya. Apakah ini tentang jurnal harian, apakah tentang mainan, apa tentang sains, itu harus jelas juga gitu supaya anak tuh dapat pemahamannya linear gitu. Oke, ini tuh untuk aktivitas apa loh, olahraga kah, berkesenian gitu ya, crafting, itu juga harus terus diekspos gitu ya, bagian dari pengembangan bakat. Terus kemudian juga do's and don'ts-nya gitu. Anak-anak harus diajarin tentang privacy kan. Karena sering banget udah kehilangan privacy tuh. Semuanya dilatih. Sekolahnya di mana gitu kan, kamarnya bagaimana gitu kan, ruangan-ruangan di dalam rumahnya seperti apa. Nah, itu kan sangat bahaya sekali. Karena orang-orang jahat itu sekarang gampang banget gitu untuk bisa mengamati ya. Sehingga memang tadi ya anak jadi nggak punya ruang privacy, padahal privacy itu penting untuk jagain dia boundaries itu seperti apa sih gitu. Nah, itu yang harusnya orang tua perhatikan sekali sih gitu. Iya. Nah ini nih menyambung itu. Cara teman lu? Ada nih Bang Awe. Jadi penting banget memang untuk orang tua untuk tetap menekankan pentingnya pendidikan formal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association atau disingkat dengan APA. Ya apa? Anak-anak yang terlalu fokus pada karir di media sosial itu seringkali mengalami penurunan dalam prestasi akademiknya mereka. Nah, maka dari itu peran orang tua dalam membuat jadwal yang seimbang antara sekolah dan kegiatan sebagai influencer itu krusial sekali Bang Awe. Iya, terus mungkin dijaga juga, maksudnya kayak biar anaknya tetap happy nggak sih Mbak ya? Kayak maksudnya kalau misalkan kayak udah terpaksa gitu, mungkin walaupun mungkin ada uangnya nih gitu, tapi mungkin kalau anaknya udah nggak ini mungkin ya lebih baik. Karena kan anak itu punya hak juga kan, dia punya hak main, hak dia nggak mau ya nggak mau gitu kan, jadi nggak bisa dipaksakan. Karena aku juga beberapa kali menangani kasus-kasus keluarga yang memang anaknya diarahkan gitu untuk aktivitas influencer, salah satunya untuk mendukung finansial keluarga, dan itu sangat tidak aman sekali buat si anak karena memang tadi menyita waktu mainnya, bahkan kadang-kadang waktu belajarnya pun jadi berkurang. Harusnya dia bisa pengembangan bakat yang lain, itu karena ngejar-ngejar endorsement gitu ya untuk tayang, itu jadi nggak sehat banget buat dia. Gitu. Iya. Nah sama tadi juga nih Mbak Irma juga ngomong soal dijaga nggak semuanya dibuka gitu ya. Betul. Nah ini nih, jadi sebenarnya resiko apa aja yang dihadapi oleh kidfluencer terkait tadi ya exposure di medsos? Gimana cara melindungi mereka dari bullying, predator online seperti itu, Mbak? Ya, kalau misalnya anak nggak punya batasan privacy, dia juga nggak punya batasan privacy untuk dirinya sendiri kan. Artinya dia akan gampang sekali terpengaruh oleh hal-hal di luar sana gitu kan. Terus kayak misalnya kejahatan, kriminalisasi ya kan, terus kemudian predator itu memungkinkan, pelecehan gitu ya, bullying yang cyber itu juga pasti mungkin terjadi. Nah, artinya untuk melindungi udah otomatis pertama orang dewasanya siapa ya, pasti orang tuanya gitu kan. Orang tuanya harus tahu banget gitu loh, artinya ini anak ini ngelihat apa aja sih dan kemudian posting apa aja, semua harus dalam pendampingan, terutama yang usia di bawah 13 tahun gitu. Jadi under 13 tahun tuh harus selalu dalam kontrol pendampingan orang tua. Makanya
akun medsos kan harusnya syaratnya 13 tahun kan ke atas. Tapi karena banyak yang sudah dibuatin orang tua, itu kan jadinya bingung gitu kan. Ini sebenarnya konsepnya gimana soal aturan tentang digitalisasi gitu. Ini punya anaknya apa punya iya betul gitu kan. Dan kebanyakan memang popularitas sama endorse sih, itu yang banyak sekali yang terjadi gitu. Terus pada beberapa hal kalau si anak nggak punya batasan pribadi gitu ya, ini juga berdampak pada akses ketika dia di dunia nyata gitu. Jadi ya tadi orang-orang di sekitaran dia jadi itu tahu banget tentang si anak ini, kelemahannya apa yang bikin dia nangis, apa yang bikin dia nggak nyaman gitu ya, dan itu bisa jadi bahan untuk tadi ya guyonan, candaan, bullying dan itu mempengaruhi. Terus kemudian resiko star syndrome itu bisa terjadi juga. Jadi si anak itu ya tadi ya udah populer, terus lama-lama mungkin kan popularitas itu mereda. Ketidaksiapan dari segi mental menghadapi itu akan berpengaruh juga gitu. Nah ini juga mempengaruhi, akibatnya apa? Mentalitasnya juga jadi bermasalah. Jadi nggak cuman kejahatan online ya, tapi dari sisi pertumbuhan pribadi pun si anak juga bisa bermasalah gitu, beresiko tinggi. Sama tadi ini kan ada masanya ya, kayak influencer ini masanya juga nggak bisa lama-lama kan. Betul. Sehingga tadi untuk bakat-bakat yang lain tuh nggak bisa terekspos gitu, karena sibuk sama aktivitas gimana sih bisa jadi influencer, gimana sih caranya jadi konten kreator gitu kan. Iya, jadi memang harus tetap yang tanda kutip di dunia nyatanya juga harus balance gitu. Iya, tadi bener sih, kayak jadi bayangkan dari kecil udah vlog, orang udah nontonin, tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Iya, sekolah di mana itu paling serem juga. Saya dulu SD nama bapak saya ketahuan aja saya dikata-katain. Iya, betul. Warno gitu. Waktu SD tuh rapor kita nggak boleh sampai dilihat orang, apalagi kolom nama bapak. Iya. Ical emang sekolah? Sekolah dong Bang Awen. Ada tambahan nggak Ical? Udah nggak ada Bang Awen. Bang Awen nggak baca nih, langsung aja tuh. Iya ada ini Ical nggak baca deh. Jadi Ical nggak ada tambahan deh? Nggak ada. Yakin nih? Yakin kata dia Bang. Bang Rama nyaut Bang Rama. Nah, setiap konten kreator itu kan butuh identitas yang unik. Benar. Nah, apakah jadi konten kreator di usia dini itu bisa membantu anak menemukan identitas, atau justru malah bikin bingung? Ya, sebenarnya identitas diri itu pembentukannya kan dari kecil ya, gitu, diproses sama orang tuanya, dia mengalami, dikasih exposure sama orang tua. Tapi biasanya menemukannya banget di usia-usia remaja, ya sekitar 13-14 tahun lah usia itu. Jadi kalau dia sudah menemukan itu before itu, gitu kan, wah saya tuh memang mungkin di olahraga gitu ya nggak apa-apa. Justru kita bantu dia, dukung dia gitu untuk menemukan jati dirinya. Tapi kalau nanti di perjalanan dia bosen, dia mau berganti, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena yang namanya anak itu kan bertumbuh berkembang dong gitu ya. Dia jadi butuh pengalaman baru mungkin. Apakah sudah bosan? Ya nggak ada masalah juga. Jadi tugas orang tua adalah mendampingi mereka benar-benar menemukan saya tuh masteringnya di mana, dan dengan itu saya aman dan nyaman gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau bingung, ya balik lagi orang tua mengarahkan gitu. Aku bingung nih mau ngapain ya. Kita kasih exposure baru gitu tanpa memaksa ya. Jadi sifatnya hanya informatif lalu mencoba. Itu sih yang harus dilakukan orang tua. Jadi sebenarnya lebih enak kalau anaknya juga udah tahu nih, oh pengen di musik, dan dari musik itu dibikin konten gitu. Betul. Ya. Jadi itu lebih double jadi lagi ya. Itu karya kan. Jadi dia punya personal branding yang baik dan positif. Aku tuh selalu menganjurkan klienku yang usianya preteens gitu ya, yang pra remaja sampai remaja, buat sesuatu posting itu akan jadi branding gitu, karena jejak digital yang positif itu akan jadi satu kredit buat dia. Ternyata memang persisten gitu loh untuk ngerjain ini tuh dari dulu gitu. Terus dia menemukan ada sesuatu yang menyenangkan, menenangkan gitu. Jadi ya nggak ada masalah juga. Artinya orang tua tuh perlu tahu tandanya anaknya seperti apa, menyukai sesuatu, dan itu bisa jadi konten yang bagus buat personal branding. Gitu. Karena saya juga sempat lihat tuh berapa ada yang main musik, masak, gambar. Gitu ini sabung kan. ayam dia. Bukan. Enggak semuanya dikontenin lagi. Udah lapor polisi. Itu saudara saya Bang, bukan saya. Itu ada tambahan? Jadi identitas di usia dini itu juga memang masih berkembang, Bang. Menurut laporan dari Ericsson Institute,
Ericsson Institute itu adalah sekolah pasca sarjana yang dalam perkembangan anak di pusat kota Chicago. Oh, ya tahu dekat Superindo tuh. Iya betul, bagus sekali. Jadi masa kanak-kanak adalah waktu yang penting untuk eksplorasi identitas, Bang Awe. Iya. Tapi kalau mereka itu terlalu cepat dikenalkan dengan satu identitas di media sosial, bisa saja tuh mereka kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal lain yang mungkin lebih sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Begitu, Bang Awe. Oke. Nah, ini kan kidfluencer tadi kan artinya sudah jadi influencer, ada endorse, ada Followersnya banyak. punya penghasilan lah. Betul. Nah, yang mana itu lumayan jadi perdebatan juga. Ini duitnya siapa nih? Duit bapaknya apa duit anak ya? Nah, ini sebenarnya bagaimana menurut Mbak Irma sebaiknya orang tua mengelola keuntungan finansial dari si anak di sosial media? Ya udah pasti kalau kidfluencer tadi ya ada akses peningkatan secara ekonomi itu biasanya ya. Jadi mungkin ibaratnya sama lah ya dengan artis-artis lawas dulu yang dari kecil-kecil udah jadi artis gitu kan. Terus kemudian dia sekarang sudah menjadi dewasa ya, itu kan hasil dari apa yang dia tabung dulu gitu kan. Tapi banyak juga ternyata yang nggak punya kemampuan mengelolanya dengan baik. Akhirnya di masa dewasa itu menuanya nggak ada gitu kan, karena mungkin nggak tahu cara pengelolaannya. Yang pasti itu uang anaknya gitu kan. Pasti uang anaknya uang anaknya gitu ya, rezeki anaknya, pengen anaknya bener gitu kan, yang dibantu oleh orang dewasa gitu ya. Jadi intinya ya kalau mau dialokasikan ya memang itu untuk si anak dengan visi tertentu, apakah itu untuk pendidikan dan sebagainya. Lalu kemudian jangan dijadikan itu sumber utama gitu, karena kan kadang-kadang kalau kesalahan orang tua adalah menjadikan kegiatan tadi konten kreator si anak ini jadi sumber penghasilan utama gitu. Nah, itu yang nanti bahaya sekali. Akhirnya apa? Anak jadi terpaksa kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menanggung semua aktivitas keuangan keluarga. Lalu tadi kehilangan masa kanak-kanak karena dia pasti day by day dia akan kerja dan banyak tuntutan. Nah, itu yang bahaya secara mental. Akan potensial tuh mengalami depresi ya atau pikiran-pikiran lain yang akan mengganggu dia gitu sebagai anak-anak gitu. Iya, jadi tapi memang kita harus lihat case by case ya. Kayaknya Mbak ya kan. Karena ada juga beberapa teman saya yang dari kecil udah syuting, tapi kayaknya happy dia. Jadinya dia emang senang syuting ya, nggak apa-apa juga mungkin. Betul. Yang paling penting adalah dia masih tetap bisa main. Iya. Dia tetap bisa mendapatkan pendidikan gitu kan. Dia tetap bisa istirahat. Jadi hak-hak dasarnya harus terus terpenuhi dulu gitu. Nanti bonusnya adalah uang kan gitu secara finansial. Kemudian gimana nih kelolanya? Oh, ini buat pendidikannya, untuk kebutuhannya gitu kan. Ditabung. Baik lagi buat si anak itu sendiri gitu. Dan anak juga usianya bertambah dia harus diinformasikan gitu. Karena ada beberapa kasus juga yang ternyata dia nggak tahu loh waktu dia syuting itu dapat duit gitu. Ternyata ada gitu. Iya gitu. Ternyata itu dapat duit, dia baru tahu di usia-usia sudah mau menjelang remaja. Padahal dia dari kecil gitu ya. Itu terjadi pada beberapa case selebriti yang ternyata ya tadi dari kecil mereka ngelakuin itu dianggap main-main gitu kan. Tapi ada loh sisi keuangan di situ. Iya gitu. Dan sebenarnya ini juga ya kalau misalnya disimpan tiba-tiba setelah lulus kuliah, nih kamu punya duit 50 miliar. Belum banget ya. Bagaimana, Ica? Menurut sebuah survei dari Bank Red, itu perusahaan jasa keuangan konsumen yang berbasis di New York. Oh, sebenarnya saya pikir nama orang itu. Bukan Bang. Itu bank, maksudnya bank pakai G, Bank Red. Nah, ini Bank Red, Bang. Gimana sih? Sekitar 36% orang tua di Amerika Serikat itu mengakui bahwa mereka kesulitan mengelola pendapatan yang dihasilkan anak-anak mereka dari medsos. Jadi edukasi finansial sejak dini itu termasuk tentang menabung dan investasi itu bisa sangat bermanfaat untuk masa depannya anak-anak. Iya, duitnya diinvestasikan atas nama anaknya. Iya. Wah, jadi anaknya udah punya modal sekali di masa tua nanti ya, di masa dewasa ya. Dewasa. Kalau kita dulu kan Mawe paling uang THR. Iya, maaf Anda kali bukan saya. Jangan bawa kita ya. Uang THR dikumpulin mau ditabung buat beli sepatu roda. Mama bilang, "Sini saya simpanin." Jadi modal usaha. Oh, kalau itu gitu, kalau saya berarti mau beli sepatu roda aja sih simpanin. Mas saya bikin beli sepatu roda. Dia yang pakai. Ada tiba-tiba. Nah, Mbak Irma, gimana sih anak-anak seharusnya berperilaku di sosial media?
Ya, Gitu. pasti kan ada etika ya, etika untuk di dunia digital gitu ya. Ibaratnya ini adalah amunisi lah buat mereka, dan itu udah pasti dari orang tua dong, harus ngasih tahu nih gimana do's and don'ts-nya ya. Jadi yang pasti harusnya gitu ya, kontennya sesuai dengan konten usianya. Sesuai umurnya. Sesuai umurnya gitu ya. Terus kemudian ya cara mereka, misalnya mereka adalah kidsfluencer, ya dressing up-nya, penampilannya ya sesuai sama usianya juga Iya. gitu. Mungkin Jadi kalau nyanyi juga lagunya lagu anak kecil lagu gitu anak-anak ya. gitu kan. Kalau sekarang kan banyak yang cover tapi lagu-lagu dewasa gitu yang ya. mungkin liriknya sebenarnya ini buat orang dewasa banget nih Iya, gitu ya. dan anaknya nggak paham juga itu Iya. isinya apa Iya, sebenarnya iya. gitu. Tapi lucu gitu kan. Nah kan itu kan juga nggak sesuatu yang nggak sehat Iya. juga buat anak ya. Jadi intinya adalah konten yang sesuai dengan usia anak ya. Terus kemudian pastikan seimbang lah gitu ya antara aktivitas di dunia digitalisasi, di dunia mayanya, medsosnya, sama aktivitas yang seharian. Dia ketemu sama teman sebayanya banget gitu ya, ngobrol, main. Nah itu harus ya. Terus kemudian juga family issue-nya juga harus penting banget. Jadi tetap harus ada bonding dong. Jadi jangan sampai anaknya jadi konten kreator, jadi influencer, tapi ya udah hanya sebatas itu. Jadi nggak ada kedalaman sisi emosi Sama yang keluarga. terjadi sama keluarga. Misalnya dia punya saudara, ya kan, justru mungkin orang tuanya hanya fokus nih Ke sama dia si aja. dia yang Iya, jadi iya, kidsfluencer, sementara mengabaikan saudaranya yang lain. Nah itu juga nggak sehat ya. Terus kemudian juga pastikan tadi tidurnya cukup gitu, jangan sampai dengan aktivitas digitalisasi terus dia kurang waktu tidurnya. Jadi anak-anak itu 8 sampai 10 jam harus tetap dapat hariannya supaya otaknya tetap berkembang. Lalu kemudian orang tua juga tetap exposure sama pengetahuan yang lain. Jadi walaupun dia suka sama aktivitas A misalnya, tetap harus ditambahkan dengan eksplorasi pengetahuan yang lain. Nah itu justru akan memperkaya, membuat dia jauh lebih kreatif. Kemudian juga ajarkan sama anaknya gitu. Jadi tidak sembarangan untuk posting gitu ya, atau komen di kolom komentar postingan lain ya, karena itu pasti akan mempengaruhi juga buat dianya sama orang lain. Ajarkan anak tentang empati, ajarkan anak untuk melihat sebuah masalah tuh bukan dari sisinya dia aja gitu. Nah itu harus berkelanjutan supaya pada saat dia bermedsos ria atau jadi influencer, dia tetap bisa jadi pribadi yang baik gitu. Iya, jadi memang sesuai umurnya Sesuai ya. umur. Apalagi betul. juga tadi ya, bahkan untuk komen mungkin ya jangan dulu karena Yes, masih belum kan masih kecil udah mau pilkada, ikut-ikut komen. Atau tiba-tiba iya. Jabar satu. pilkada cuma paling pemilihan ketua kelas. Atau ada beberapa juga kemarin yang zaman-zaman pilpres itu nge-repost yang harusnya nggak di-repost Oh, gitu iya, kan. ada. Iya banyak Buzzer gitu berarti ya. ya. Orang Iya. tuanya itu pasti cuma yang memanfaatkan yang mentang-mentang Iya ininya gitu besar kan, ya. kan nggak sesuai dengan usianya Iya, dan iya. kapasitas politiknya juga dia belum paham Belum gitu, tahu. usia-usia 10-11 tahun gitu kan. Nah itu sih yang bahaya gitu. Iya, iya. Icang ada apa? Takutnya tiba-tiba ada anak kecil yang komen di postingannya Rocky Gerung. Betul tuh Pak. Makanya penting juga untuk kasih tahu anak-anak itu tentang etika di dunia maya. Ya. Jadi menurut studi dari Family Online Safety Institute, anak-anak yang diberi pemahaman tentang etika digital itu cenderung lebih bijak dalam berinteraksi dan bisa menghindari konflik online yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mentalnya mereka. Nah, iya karena emang nih konflik online itu sekarang banyak sekali ya. Kan ada di Iya. beberapa sosmed tuh isinya orang berantem mulu ya. Berantem. Dan berantemnya tuh nggak ada juntrungannya, Bang. Nggak ada Iya. ujungnya, nggak ada apanya gitu. Jadi kayak Betul. emang harus dihindari Iya. lah demi. Makanya anak-anak zaman sekarang tuh kan sebenarnya jadinya overstimulasi sama informasi kan. Iya, Iya. betul. Jadi mendengarkan, melihat dan menyaksikan sesuatu yang sebenarnya dia harus nggak ikut serta untuk tahu gitu. Terlalu nah itu banyak kan yang terlalu dilihat. banyak, jadinya overstimulasi. Nah itu bikin mereka jadi gelisah sebenarnya dan bisa berdampak lah ke akses mentalnya mereka juga kan. Iya. Gitu. Anak-anak kecil di lingkungan gitu Bang Awe berdebatnya cuma gara-gara bubur diaduk atau yang enggak diaduk Bang. Padahal lebih enak yang diaduk kan Bang Awe. Enakan di ini pakai blender. Lebih enak itu. Halus itu lebih halus. Semua bahannya jadi halus itu bukan cuma buburnya. Nah tadi kan berarti kan emang peran orang tua lah sangat penting. Nah ini gimana cara orang tua bisa memastikan anak-anak tetap menunaikan lah tugas-tugas mereka yang lain gitu ya, mungkin akademisnya Iya. dan lain-lain.
Anak-anak itu harus dibantu sama daily rutin sih. Jadi jadwalnya harus teratur. Dijadwalkan. Jadwal teratur tapi fleksibel menyesuaikan usia. Jadi kalau usianya bertambah ya disesuaikan kembali gitu ya. Jadi kayak misalnya dia pagi bangun ngapain gitu ya. Jangan sampai bangun tidur langsung ngevlog gitu kan. Itu kan banyak banget yang begitu ya orang-orang dewasa ya. Kalau anak-anak ya jangan dulu lah gitu ya. Jadi ya memang rutinitas itu penting karena anak itu harus diajar berpikir secara sistematis dulu dasarnya gitu. Lalu kemudian masuk ke akses yang fleksibel itu seperti apa ya. Jadi jadwal harian harus ada terutama untuk anak-anak di bawah 13 tahun. Terus kemudian yang pasti yang berhubungan dengan hal-hal mendasar ya belajar, ibadah, nutrisi, makan ya jangan sampai makannya terabaikan gitu ya, tidurnya kurang, hidrasinya kurang, itu juga nggak bagus kan buat tumbuh kembangnya. Terus kemudian juga akses dia yang terkait dengan sosial skillnya harus dimaksimalkan. Bisa bicara di depan kamera belum tentu bisa bicara di depan publik, jadi itu harus dilatih juga ya. Terus kemampuan pengendalian diri, jadi menunda kepuasan tuh penting banget. Anak tuh harus diajarkan menunda kepuasan. Jadi orang tua tuh harus banget ngajarin anak dari kecil. Ini nanti dulu ya. Kamu kalau misalnya mau main game, mau online itu nanti dulu. Kamu harus ngelakuin ini dulu yang kewajibanmu. Itu penting gitu supaya apa? Dia bisa berpikir resikonya apa ya gitu. Itu yang harus diajarkan sama orang tua sih gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi sebenarnya kayaknya punya orang tua yang punya anak seorang kidfluencer, justru mungkin kerjanya apa sih kewajibannya dia akan bertambah sebenarnya karena justru bukannya anak gua punya duit nih santai aja, malah bukan gitu, malah justru jadi ada banyak yang harus lebih diperhatikan gitu daripada yang bukan kidfluencer mungkin gitu ya. Betul. Kalau di bawah 13 tahun aku juga menyarankan walau mereka kidfluencer mereka kan jadi lebih surung juga ya gitu ya terakses ya, artinya secara passwordnya gitu ya, terus kemudian yang bisa orang tua pantau itu kan kayak nanny sitternya lah gitu ya, apa nih yang bisa kalau dia buka yang mana nanti ngeling langsung ke orang tuanya gitu ya, termasuk durasi jamnya kan. Kalau misalnya udah cukup 1 jam 2 jam abis itu nanti dia off sendiri misalnya, itu juga harus dipikirkan sama orang tua terutama yang di bawah 13 tahun ya gitu yang masih dalam proses tahapan pembentukan kepribadian gitu. Ica, ada tanggapan Ica? Ada Bang Awe. Jadi menurut laporan dari Child Mind Institute, anak-anak yang seimbang antara tugas sekolah, bermain, dan kegiatan yang lainnya itu cenderung mereka itu lebih bahagia dan sukses secara akademis. Jadi memang penting ini buat orang tua untuk bikin jadwal yang jelas dan memastikan anaknya itu tetap punya waktu untuk bermain dan bersosialisasi di luar media sosial, Bang Awe. Iya, tetap punya teman ya, juga punya betul. Suruh-suruh main bola main petak umpet misalnya juga bisa sembunyi 1 minggu. Itu minggat. Tapi kira hilang beneran. Padahal sembunyi di rumahnya sendiri. Nah, Mbak tadi kan udah disebut juga ya kayak konten yang anak-anak lah ya, tadi ada sains. Nah, mungkin bisa diinin lagi apa sih sebenarnya tema konten yang masih anak-anak banget tuh yang seperti apa? Nah, sama gimana cara mengurangi tekanan mental pada anak? Iya pasti yang berhubungan sama anak itu tentang mainan gitu ya. Jadi macam-macam lah ragam mainan ya. Jadi mulai mainan yang memang pabrikan, yang memang udah dari pabrik ada, atau yang mainan dia bikin sendiri kan dari recycle paper atau kardus. Itu sangat memungkinkan untuk bisa memperkaya diri dengan kreativitas, kemampuan berpikirnya juga jauh lebih baik gitu kan. Terus dengan ada storytellingnya gitu ya. Jadi sambil main dia bercerita. Itu kan bagus juga ya untuk bisa mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa. Terus kemudian yang berhubungan dengan sains, eksperimen itu bagus sekali. Mainan-mainan atau konten-konten edukatif lain lah gitu ya. Harian pun nggak ada masalah, tapi itu dibuat sebagai bentukan sebuah cerita gitu, sehingga kalau anak terbiasa sama storytelling, kemampuan komunikasinya juga bagus biasanya. Pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bahasa sosial itu juga bagus biasanya gitu ya. Kalau yang sains nanti berhubungan dengan STEM kan, STEM itu kan yang berhubungan dengan sains, teknologi ya kan, engineering gitu sama math gitu kan, itu juga bisa dikembangkan melalui aktivitas kreator dengan beberapa subjek seperti tadi. Terus kemudian mungkin yang terkait sama family juga boleh gitu ya.
ya. Artinya memberikan contoh bahwa dalam keluarga itu bisa loh kita main sama-sama. Walaupun usianya beda, tapi dengan sebuah permainan kita bisa melakukan apapun gitu ya. Membantu orang tua mungkin Nah ya. gitu kan, misalnya yang berhubungan tadi ya belajar masak gitu kan, beresin sesuatu mainan, itu bisa jadi inspirasi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian itu juga perlu untuk di-endorse lah dalam aktivitas dia berkonten kreator itu. Sehingga anak-anak yang seumurannya bakalan tahu ternyata si A ngelakuin itu, aku juga pengen Seru deh, ya, aku juga gitu. bisa loh gitu. Terus aku juga pengen videoin misalnya ya. Terus kemudian supaya nggak terkena dampak secara mental, pasti durasi sih. Yang biasanya bikin anak-anak gampang depresif itu kalau udah terlalu lama di depan digital, depan layar. Jadi makanya ada yang namanya digital depression kan. Jadi depresi yang terkait karena aktivitas digitalisasi. Nah, itu bikin dia jadi sedihnya lama, terus bikin dia jadi frustrasi gitu kan. Nah, itu bahaya sekali. Terus cek juga kalau ternyata kok performa belajar di sekolahannya tuh udah mulai menurun ya, itu red flag gitu. Jangan-jangan memang aktivitas bermedia sosialnya itu lebih banyak dibandingkan dia nge-review pelajarannya. Terus yang berhubungan juga dengan mentalitas yang sosial. Kalau dia nggak pernah dapat akses main sama teman sebaya karena sibuk medsosan, sibuk bikin konten, ya udah pasti dong itu akan berdampak dengan akses dia bersosialisasi. Nah ini kan juga kena mentalnya dia lagi gitu. Nah itu yang sebetulnya orang tua harus aware banget, karena di sisi yang berbeda ini juga bisa memberikan dampak buruk buat perkembangan mental. Gitu. Iya. Bagaimana, Eza? Bagus juga ya dinilai. Saya jadi ini bang, jadi belajar juga bang. Iya. Nah saya juga mau kasih info ini kakak. Menurut survei dari Pew Research, konten yang sifatnya ringan dan edukatif itu seperti tentang hobi, belajar, atau mainan biasanya lebih sesuai untuk anak-anak. Selain itu, penting juga untuk orang tua untuk kasih tahu dukungan mental dan selalu memastikan anak itu tidak merasa tertekan dengan ekspektasi dari dunia maya gitu. Iya, jadi tidak usah terlalu berekspektasi gimana-gimana ya. Iya betul. Ya, yang penting bikin sesuatu yang bagus, yang menyenangkan, nah itu Ya, udah bagus ya. Mencet-mencetin komedo boleh nggak mbak? Kan ada biasa konten itu yang mencetin komedo. Nangkep ular. Nangkep ular. Juga. Sama nyari hantu. Iya, ada juga itu bang. Yang live TikTok biasa itu. Nyari Hantu hantu. dipukulin. Anak kecil kalau ini cek kodam boleh mas? Kayak influencer cek kodam. Iya, influencer cek kodam belum ada sih. Nah, kan ada stigma juga lah di masyarakat tentang kidfluencer. Nah, ini bagaimana cara mengubah stigma masyarakat tuh, Mbak? Ya, sering banget sih sebenarnya kalau kidfluencer itu stigmanya adalah secara ekonomi sih, gitu ya. Jadi misalnya anaknya diberdayakan untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Wah, dia tuh dia jadi konten kreator kan supaya bisa dapat endorse nih, gitu ya. Uangnya nanti buat keluarga gitu. Ya, itu stigma yang sering muncul sih. Jadi sekarang kita gini aja, ketika misalnya berhubungan dengan tadi mungkin ada audiens kita gitu ya yang nonton ini pengen anaknya jadi kidfluencer. Influencer kan sebetulnya mempengaruhi itu dalam sisi yang positif. Artinya kita bisa membuat dinamika dia berkembang dengan cara yang positif sebenarnya gitu. Terus kemudian kita jadikan ini sebetulnya buat jurnal pribadi aja dulu. Jadi dengan konten itu kita melihat anak kita bertumbuh dan berkembang. Bonusnya orang lain melihat mendapatkan inspirasi gitu. Dan kita pastikan yang masuk ke situ adalah yang benar-benar positif gitu. Jadi nggak ada rasisnya, nggak ada konten yang agresif gitu ya, nggak ada yang memang membuli seseorang di sana. Nah itu harus kita pastikan. Dan memang tadi betul, semua yang sifatnya hobi, mainan, belajar itu aja dieksplorasi terus. Lalu kita juga nggak bisa mengendalikan pikiran orang ya. Artinya kita sudah mencoba itu untuk membuat ada yang negatif ya itu di luar kontrol orang tua itu. Yang penting adalah gimana kalau ini ada, ini justru jadi jurnal pribadi, kita tahu batasannya, anak kita tetap happy, tetap bertumbuh berkembang. Kalau ada bonus keuangan, ini tentu adalah hak anak yang ditabung untuk investasi masa depannya. Nah gitu. itu tadi ya. Jadi karena di sosmed mah yang haters pasti ada aja. Banyak. Mbak, Ical waktu kecil dikata-katain mulu. Iya. Anak siapa nih? Udah digituin bang. Nah, Ical ada tambahan? Ada bang. Jadi mengubah stigma memang butuh waktu. Tapi dengan edukasi yang tepat dan menunjukkan sisi positif dari aktivitas ini, masyarakat juga bisa mulai menerima
bahwa fenomena kidfluencer itu juga punya banyak manfaat. Ya. Asal tetap diiringi dengan pengawasan dan etika yang baik, Bang Ale. Ya, itu intinya ya, pengawasan dan juga tadi ya etika. Iya. Dan isi kontennya gitu. Karena ya kalau semuanya aman ya manfaatnya sangat besar juga gitu Iya, sebenarnya. betul sekali. Nah, ini sebelum kita menyudahi portal kali ini, kita seperti biasa di akhir kita membuka kesempatan buat DigiFriends ya, nanya-nanya ke narasumber kita Ya. lewat IG story-nya Instagram Literasi Digital Kominfo. Ya, Nah, ini betul. dari sekian banyak pertanyaan kita sudah memilah-milah. Ya, ada ini beberapa- pertanyaan pertama ada nih, Bang dua Ale. ya? Ada 3. Waduh, 2 atau 3? Ada 3 di sini, ada 3 sih, Bang Ayo Ale. udah, coba. Oke, yang pertama ya. Nih, Dari Alula Mavaska. Anak sekarang juga nih namanya susah biasanya. ini orang Rusia ini, Bang. Allah Di manakah peran orang tua dalam mendampingi anak yang memang memiliki bakat? Oke, ini pasti mungkin mamanya milenial kali ya, namanya nama ini atau mungkin Instagram anaknya ya. Jadi orang tua itu kan yang pertama perlu untuk mengamati dulu ya, Ya. karena setiap anak itu kan ada bakat alami. Contoh ya, misalnya anak-anak yang bakat alaminya tuh yang Tuhan sudah kasih sama dia sebenarnya di musikalitas. Nah biasanya si anak-anak itu punya kebiasaan tuh dari kecil, mungkin dia akan mengetuk-ngetuk bara gitu ya, terus mungkin dia juga humming ya, ada musik, ada lagu dia Nyanyi, cepet ya, hafal ya, oke. nyanyi. Nah itu kita tandain tuh, oh ini berarti anak kita punya bakat di bidang musikalitas gitu ya. Walaupun mungkin nanti nggak akan di situ, tapi kita nandain dulu ya. Setelah kita peka dia kebiasaannya apa, kita kasih paparan, harus kita eksplorasi. Kalau kita nggak bisa dukung, misalnya kita nggak bisa ngelatih dia vokal, nggak bisa ngelatih dia musik, ya berarti kan kita perlu orang ketiga dong, misalnya kursus ya tertentu supaya tereksplorasi. Kemudian juga paparkan sama kompetisi. Kompetisi gunanya apa? Supaya si anak itu terbiasa dengan suportivitas, sama merasa dalam satu community yang sama gitu ya. Oh ini sama-sama terkait sama musik, oh sama-sama gambar, sama-sama olahraga gitu. Tapi bukan menuntut anak menjadi juara di situ. Juara itu adalah bonus. Iya. Tapi membuat dia pede dengan kemampuannya itu sangat penting ya. Terus kemudian memahami ya, jadi orang tua harus paham kalau nanti berubah ya nggak masalah gitu, dia kan lagi eksplorasi gitu, dan mungkin dia multi talented. Jadi bakatnya nggak cuma di musik, mungkin Melukis, ada mungkin. gambar Iya. ya kan, olahraga, bisa macam-macam. Jadi bakat-bakat itu sangat mungkin untuk kita kembangkan asal orang tuanya peka dan bisa memfasilitasi sesuai kemampuan orang tua gitu ya. Terus nanti kalau di usia 13-14 tahun itu biasanya mulai ajak. Makanya tes minat bakat tuh di kelas 14 tahun usianya. Jadi kalau sudah mulai ajak, kita jadi lebih bisa tuh mendorong dia untuk pendidikan formal sesuai dengan bakatnya tadi, sambil pengembangan sesuai sama bakat dengan hobi-hobinya. Nah itu akan membuat dia lebih aman dan sehat juga secara mental kepribadiannya gitu. Iya, jadi orang tua juga nyanyi jangan terus harus jadi penyanyi profesional, jangan juga ya. Iya, betul. Iya, karena bisa nyanyi juga enak kok di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Bosen nyanyi. Betul. Mandi nyanyi. Kayak Nasar ya. Kayaknya sudah terjawab lah tentang kidsfluencer ya. Gimana Ical, sudah puas? Sudah puas, ini isinya ini daging semua nih, Bang. Nggak ada jeroan. Enggak ada. Terima kasih buat Mbak Irma ya atas Sama-sama, waktunya ngobrol-ngobrol nih, Bang. sangat informatif sekali. Dan buat DigiFriends juga terima kasih sudah nonton, semoga berguna ya pasti buat Ya, betul semuanya. sekali. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram, TikTok dan Facebook page dari Literasi Literasi. Digital Kominfo untuk info-info menarik lainnya. Dan mungkin kalau satu hal yang bisa diambil banget dari tadi bahwa jadi kidfluencer boleh aja kok. Iya, betul. Asal masih kids. Iya. Kalau udah tua, Kalau mau udah bap- 40 udah nggak mau kids. Mau babak ya om. Sampai ketemu lagi di portal podcast obrolan literasi digital yang bikin kita makin cakap digital pastinya. Dadah.